bagian 9, bagian terakhir alias bagian tamat atau bahasa Jawanya the end. UNESCO menetapkan Babat Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia atau Memory of the World. Babat S. Sujojono tahun 1913 sampai dengan 1985 pernah melukis kekalahan Belanda dalam pertempuran di Desa Kejiwan. Desa Kejiwan itu di antara Kalasan dan Prambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan, saudara-saudaraku, dengan saya Tukang Ojek Online Channel, dimana channel ini menceritakan sejarah perjuangan bangsa, sejarah perjuangan para pahlawan bangsa, dan sejarah-sejarah nasional yang ada di Indonesia ini. Dan channel ini juga menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup saya, perjalanan gimana saya mencari nafkah di dunia perojek onlinean, dan sejarah perjalanan saya kemanapun saya pergi, dan juga disisipi dengan ngaji-ngaji dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ataupun Gus Baha. Baik, yang kemarin saya menceritakan atau membacakan sebuah cerita dari Pangeran Diponegoro di bagian 8, yaitu bagian sejarah-sejarah peninggalan barang-barang bersejarah daripada Pangeran Diponegoro. Di antaranya ada beberapa keris yang ditinggalkan, dan ada cap mahor, dan ada sebuah buku, yaitu buku Babat Diponegoro atau Babat Dipanegara. Kali ini kita masuk di bagian 9, bagian terakhir alias bagian tamat atau bahasa Jawanya the end. Oke, langsung saja kita mulai di bagian 9, yaitu penghargaan sebagai pahlawan. Atas penghormatan terhadap jasa-jasa Diponegoro melawan penjajahan Hindia Belanda, kota-kota besar di Indonesia banyak yang memiliki nama jalan-jalan Pangeran Diponegoro. Seperti di kota Semarang terdapat nama Jalan Pangeran Diponegoro, Stadion Diponegoro, dan Kodam 4 Diponegoro. Selain itu ada beberapa patung yang dibuat sebagai penghargaan, seperti patung Diponegoro di Undip, Peleburan, patung Diponegoro di Kodam 6 Diponegoro, dan pintu masuk Undip Tembelang. Jadi untuk menghormati jasa-jasa dari perjuangan Pangeran Diponegoro ini, dibuatlah beberapa jalan atas nama Pangeran Diponegoro di kota Semarang dan di kota-kota besar lainnya. Bahkan di Semarang ini juga, di Jawa Tengah juga dijadikan nama sebuah kodam, yaitu Kodam 4 Diponegoro, dan sebuah patung di Undip Peleburan, dan patung Diponegoro di Kodam 4 Diponegoro, dan pintu masuk di Undip Tembelang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah pernah menyelenggarakan haul nasional memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro pada tanggal 8 Januari tahun 1955. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November tahun 1973 melalui Kepres nomor 87/TK/1973. Jadi Pangeran Diponegoro ini diakui sebagai pahlawan nasional itu pada tanggal 6 November tahun 1973. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pernah menyelenggarakan haul nasional ke 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro, yaitu tanggal 8 Januari 1955. Penghargaan tertinggi justru diberikan oleh dunia pada 21 Juni 2013. UNESCO menetapkan Babat Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia atau Memory of the World.
Babad Diponegoro merupakan naskah klasik yang dibuat sendiri oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan di Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1832 sampai dengan 1833. Babad ini bercerita mengenai kisah hidup Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Antawirya, atau bahasa Jawa kalau orang Jawa menyebutkan yaitu Raden Mas Antawirya. Selain itu, untuk mengenang jasa Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan kemerdekaan, didirikanlah Museum Monumen Pangeran Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sasana Wiratama di Tegalrejo, Yogyakarta, yang menempati bekas kediaman Pangeran Diponegoro. Jadi penghargaan tertinggi Pangeran Diponegoro ini didapat atau diberikan oleh PBB atau diberikan oleh dunia pada Juni tahun 2013. UNESCO menetapkan Babad Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia karena buku Babad Diponegoro ini merupakan naskah klasik yang dibuat sendiri oleh Pangeran Diponegoro pada saat dibuang di Manado atau dalam pengasingan di Manado. Jadi sangat luar biasa sekali bahwasanya Babad Diponegoro atau Babad Dipanegara ini diakui oleh UNESCO pada tanggal 21 Juni tahun 2013. Bahkan buku ini sendiri mengisahkan tentang kisah-kisah Pangeran Diponegoro sendiri, bahkan nama asli Pangeran Diponegoro yaitu Raden Mas Antawirya. Kita masuk bagian selanjutnya yaitu dalam budaya populer. Dalam film Pahlawan Gua Selarong tahun 1972, Diponegoro diperankan oleh Ratno Timur. Sementara dalam salah satu episode sinetron Lorong Waktu, Diponegoro diperankan oleh Andra PSP dan dipanggil sebagai Om Dip oleh Zidan. Sosok Diponegoro juga dimunculkan dalam novel Sang Pangeran dan Janisari Terakhir tahun 2019 karya Salim Avila. Jadi dalam budaya populer ini, sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro ini difilmkan beberapa kali. Di antaranya yaitu film berjudul Pahlawan Gua Selarong tahun 1972 yang diperankan oleh Ratno Timur. Sementara dalam episode sinetron Lorong Waktu, Diponegoro diperankan oleh Andra PSP dan dipanggil sebagai Om Dip oleh Zidan. Juga dalam sebuah novel Sang Pangeran dan Janisari Terakhir tahun 2019 karya Salim Avila. Selain sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro ini tertuang dalam sebuah film atau sinetron ataupun novel, ada sejarah budaya populer yang lain yaitu sebuah lukisan karya S. Sujoyono tahun 1979. Lukisan S. Sujoyono itu kalau bahasa sekarang, bahasa yang disempurnakan, karena mungkin ini kan orang-orang lama jadi menggunakan bahasa ejaan lama yaitu lukisan S. Sujoyono. Pelukis modern tersohor Indonesia S. Sujoyono tahun 1913 sampai dengan 1985 pernah melukis kekalahan Belanda dalam pertempuran di Desa Kejiwan. Desa Kejiwan itu di antara Kalasan dan Prambanan. Pada 9 Agustus tahun 1826, dalam sebuah gambar cat minyak yang mengedepankan figur Diponegoro berserban serta berbaju putih dan Mayor Solowijin berbrewok merah. Gambar berjudul Pasukan Kita yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tahun 1979 dijual di Sotheby's Hong Kong pada 16 April tahun 2014 dengan harga yang cukup menghebohkan yaitu 7,5 juta dolar Amerika Serikat. Lukisan tersebut memecahkan rekor untuk karya pelukis Asia Tenggara
Dalam catatan katalognya, lukisan tersebut dibuat sebagai ajakan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenang pahlawan yang telah gugur sebagai bentuk keprihatinannya kepada bangsa yang terjebak dalam pertarungan, pengaruh asing, dan cita-cita revolusioner di kala itu. Lukisan tersebut dalam laman Sotheby's tertulis berubah menjadi sebuah kritik sosial tentang kekuatan iman manusia di tengah tirani politik dan emosional dengan memberikan gambaran kesejajaran antara penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jadi lukisan Pangeran Diponegoro ini menceritakan tentang pasukan kita yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi lukisan ini berjudul tentang tentang pasukan kita yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, yang menggambarkan kekalahan Belanda di pertempuran Kejiwan. Kejiwan itu sebuah daerah di antara Kalasan dan Prambanan yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1826. Yang menggambarkan Pangeran Diponegoro ini bersorban, berbaju putih, dan Mayor Solowijin berbrewok merah. Bahkan lukisan ini pada saat itu sangat menghebohkan dunia karena harganya mencapai kesempurnaan atau sangat mahal sekali, atau kalau zaman-zaman sekarang itu harganya sangat viral sekali. Karena saat itu belum adanya media sosial yang seperti sekarang ini. Mungkin kalau sekarang ini ya bahasanya lukisan itu viral karena mencapai 7,5 juta dolar Amerika. Lukisan itu memecahkan rekor karya seorang dari Asia Tenggara dengan harga yang fantastis, dengan harga yang prestisius. Maka lukisan itu memecahkan rekor karya dari orang Asia Tenggara. Baik saudara-saudaraku, itulah kisah akhir dari sejarah perjuangan pahlawan kita, yaitu Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Antorio, yang berjuang dengan gigih, mengorbankan harta benda, jiwanya, nyawanya untuk membebaskan rakyat kita, membebaskan bangsa kita dari penjajahan Hindia Belanda pada saat itu. Dan semoga apa yang telah diperjuangkan oleh Pangeran Diponegoro beserta pasukan-pasukannya, beserta pengikutnya, beserta penderek-pendereknya mendapatkan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saya akhiri, mungkin ada kata-kata saya dalam penyampaian sejarah Pangeran Diponegoro ini ada kekurangan, ada kekhilafan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras, salam seger waras, salam menolak lupa.